Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur sama Tuhan untuk kesempatan yang baik kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah minggu hari ini. Dan pada kesempatan ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih bagi jemaat sekalian yang terus mendoakan kami, yang terus membawa kami dalam pergumulan-pergumulan, dalam masa-masa ketika ayah kami, opa kami dipanggil oleh Tuhan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, dan berkat dukungan, doa, support daripada Bapak Ibu jemaat sekalian, sehingga kerinduan kami untuk kami bertiga bisa hadir pada pemakaman daripada orang tua dan opah daripada Aaron. Bisa Tuhan buka jalan semuanya, Tuhan mencukupkan semuanya, dan kami boleh melihat bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi ayah kami tercinta. Dan kami juga bisa melihat bagaimana setiap prosesi rangkaian acara-acara itu semua boleh berjalan dengan baik, semua di dalam kendali Tuhan yang begitu mengasihi kita semua. Dan sedikit cerita pengalaman bahwa ketika pada hari Sabtu pemakaman daripada ayah kami yang kami cintai, kondisi iklim dan cuaca di Waipia hari ini memang sedang dalam masa-masa hujan, curah hujan yang begitu deras. Hampir setiap hari hujan turun. Dan ketika hari Jumat pun, sehari sebelum pemakaman daripada ayah kami, hujan begitu deras turun di Waipia, dan itu menjadi pergumulan kami sendiri karena pada hari Sabtu ayah kami harus dimakamkan, dan kami terus berdoa supaya setiap cuaca yang memang sedang cukup curah hujan yang cukup tinggi yang ada di Waipia itu membuat kami bergumul sendiri, khususnya pada hari Sabtu itu. Tapi bersyukur sama Tuhan bahwa pada hari Sabtu ketika pemakaman daripada ayah kami itu mulai dari prosesi pelepasan jenazah, mulai dari rumah diserahkan ke gereja dan dibawa ke gereja untuk diadakan ibadah pemakaman secara gerejawi. Puji Tuhan, cuaca baik begitu luar biasa, tidak hujan panas begitu luar biasa, sehingga selesai prosesi ibadah di gereja kemudian dibawa di tempat pemakaman, kami melihat bagaimana cuaca pun juga terus baik, sehingga setiap rangkaian acara prosesi demi prosesi daripada pemakaman ayah kami itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dalam suasana yang begitu luar biasa. Dan setelah selesai pemakaman ada ibadah syukur di rumah, dan kemudian pada sore hari setelah semua selesai baru hujan turun, tapi tidak begitu deras, rintik-rintik. Dan saya melihat bahwa semua ini bagaimana Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Bahkan saya pun mengatakan kepada saudara saya, kepada orang tua saya, kepada mama yang masih ada, bilang bahwa alam pun turut menghormati kepergian daripada Papa, seorang hamba Tuhan yang punya dedikasi yang tinggi, punya kesetiaan dalam melayani Tuhan. Dan pada waktu pembuatan penyelesaian kubur pada hari Rabu dan Kamis kemarin, sama sebelumnya hujan begitu deras. Pada hari Selasa sebelum penyelesaian, sebelum pembuatan kubur, hujan begitu deras juga di sepanjang hari hujan. Dan pada hari Rabu, puji Tuhan, Rabu Kamis 2 hari pembuatan kubur daripada ayah kami, cuacanya panas dan tidak hujan selama 2 hari itu. Dan kembali saya mulai merenungkan bagaimana Tuhan begitu baik, bagaimana Tuhan begitu menghargai seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Sampai hari ini, saat ini ketika kami merekam video khotbah ini, sepanjang hari hujan tetap terus turun di Waipia. Dan terima kasih, bersyukur sama Tuhan bahwa atas support dan dukungan doa daripada seluruh jemaat yang mensupport kami, yang mendukung kami, semua ini boleh berjalan dengan baik. Ya, saya selalu katakan bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menghormati dan menghargai dan menyenangkan para hamba-hambanya yang setia melayani Tuhan. Dan setelah kepergian daripada ayah kami, dan memang kami dalam masa-masa transisi, doakan terus kami, khususnya mama yang saat ini masih cukup sedih kehilangan suami, papa kami. Biarlah kita
kita terus mendoakan supaya dalam masa-masa transisi ini, supaya Tuhan terus menopang kami dalam kasih karunia-Nya, sehingga mampu melewati ini dengan penuh sukacita, damai sejahtera, kekuatan yang daripada Tuhan. Dan doakan kami dalam rencana untuk balik ke Jakarta, dalam pelayanan dan tugas-tugas yang lain, kiranya Tuhan buka jalan semuanya, semua proses yang akan dilakukan, berdoa supaya Tuhan tolong dan campur tangan. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itu sedikit daripada pengalaman kesaksian bagaimana kami bisa hadir bersama-sama dengan keluarga, menghadiri dan memberikan penghormatan terakhir kami kepada orang tua kami, kepada opa kami, yang begitu kami cintai jejak kesetiaan pelayanan yang sudah diteladankan bagi kami. Khususnya bagi saya sebagai seorang anak yang melanjutkan pelayanan, estafet pelayanan ini, biarlah itu menjadi suatu catatan, suatu pelajaran, warisan berharga, nilai-nilai pelayanan berharga yang terus saya wariskan dalam kehidupan pelayanan selanjutnya. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa mendasari renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk waktu yang terbaik Engkau berikan bagi kami, untuk kami kembali berjumpa dalam ibadah keluarga kami masing-masing. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang berkumpul dalam keluarga mereka melakukan ibadah masing-masing pada minggu ini. Tuhan berkati setiap mereka, setiap pujian yang sudah mereka naikkan kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi suatu pujian yang menyenangkan Tuhan. Dan biarlah kesempatan ini kami mau belajar sedikit dari firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu menolong kami, menuntut setiap kami. Hamba-Mu kiranya urapi dan kuduskan hamba-Mu, sehingga firman Tuhan hari ini adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, menolong setiap kehidupan kami melewati masa-masa sulit hari-hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, pada minggu hari ini, tanggal 30 Agustus, kita akan minggu terakhir, minggu kelima daripada bulan Agustus, dan kita masih bicara tentang tema utama kita pada bulan Agustus, bahwa Alkitab adalah firman yang hidup. Sudah 4 seri khotbah yang kita sudah dengarkan mengenai firman Allah yang hidup, bagaimana firman mengubahkan, bagaimana firman mengajari kita. Dan hari ini saya akan lebih khusus menutup seri khotbah pada minggu kelima di bulan Agustus ini, di mana tema kita adalah Alkitab firman yang hidup. Saya akan membagikan satu bagian adalah Alkitab sumber kebahagiaan. Saya ulangi, Alkitab adalah sumber kebahagiaan. Mari kita buka dalam kitab Mazmur pasal pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Silakan Bapak Ibu bisa menyimaknya pada Alkitab masing-masing. Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang mengejar dan menginginkan mendambakan namanya kebahagiaan. Baik kebahagiaan secara pribadi, kebahagiaan dalam rumah tangga, kebahagiaan dalam menjalani pekerjaan profesi. Setiap orang mendambakan kebahagiaan. Dan setiap orang berbagai macam cara yang mereka lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Seolah-olah kebahagiaan adalah menjadi tujuan akhir daripada kehidupan. Seolah-olah kebahagiaan adalah tujuan utama dalam mereka hidup, sehingga orang berbagai macam cara, upaya, usaha dilakukan untuk mencapai kebahagiaan itu. Tapi apakah kebahagiaan itu menjadi tujuan kehidupan kita? Hari ini kita akan melihat bahwa ada beberapa bagian sebenarnya prinsip-prinsip kebahagiaan yang kita baca dalam Mazmur tadi. Bahwa apa sih yang perlu kita lakukan untuk mencapai kebahagiaan itu. Orang berlomba-lomba, tapi terkadang dalam perlombaan itu
kita melupakan cara-caranya untuk kita mendapatkan kebahagiaan itu. Sehingga segala upaya, usaha, baik yang benar maupun yang tidak benar, dilakukan untuk mencapai kebahagiaan itu. Dan dalam kitab Mazmur ini kita melihat bahwa diawali dengan kata berbahagia. Diawali dengan berbahagialah orang. Jadi kebanyakan orang, kalau kita baca di sini bahwa kebanyakan orang mencapai dan mendapatkan kebahagiaan itu dengan cara, kita melihat di sini adalah mereka mengikuti nasihat orang fasik. Dalam terjemahan dikatakan bahwa mengikuti nasihat orang jahat. Seringkali kita mencapai kebahagiaan itu, kita mengatakan adalah orang yang berbahagia adalah orang yang tidak mengikuti nasihat daripada orang fasik atau nasihat daripada orang jahat. Seringkali kita untuk mencapai kebahagiaan kita dengan cara kita mendapatkan nasihat-nasihat, tips-tips daripada orang. Tapi seringkali kita kepada orang yang salah, kepada orang yang tepat. Tapi Alkitab mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang tidak mengikuti nasihat daripada orang jahat, ya, atau nasihat daripada orang fasik. Kemudian orang yang berbahagia juga adalah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Atau dalam terjemahan lain dikatakan bahwa orang yang tidak bergaul dengan atau orang yang tidak mencontoh orang berdosa. Seringkali kita ingin mendapatkan kebahagiaan. Kita punya potret, kita punya contoh kepada orang yang salah, kepada orang yang hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mengidolakan seseorang, mungkin seorang tokoh politik, seorang artis misalnya. Dan itu seolah-olah itu menjadi panduan kita untuk mencapai kebahagiaan. Alkitab mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang tidak mencontohi orang berdosa. Kemudian yang terakhir dikatakan bahwa kebahagiaan itu seringkali dicapai dengan cara kita itu duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya. Artinya dalam terjemahan dikatakan tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah. Jadi daftar-daftar 3 daftar ini yang dicatat oleh pemasuk bahwa seringkali orang mencapai kebahagiaan dengan cara-cara demikian. Dengan cara mengikuti nasihat orang jahat, mencontoh orang berdosa, dan bergaul dengan orang yang kehidupannya menghina Allah. Atau kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, untuk itu, sebenarnya apa sih yang Alkitab katakan? Bagaimana kita mencapai daripada kebahagiaan itu? Bagaimana caranya kita mendapatkan kebahagiaan itu? Tadi sudah singgung di atas bahwa orang mendapatkan kebahagiaan dengan cara mendapatkan atau mengikuti nasihat-nasihat orang yang jahat. Atau dengan cara mencontoh orang berdosa. Atau dengan cara hidup atau bergaul dengan orang-orang kehidupannya menghina Allah. Kalau demikian, bagaimana caranya? Bagaimana cara untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan? Termasuk memberikan kita jawaban di ayat yang kedua. Bagaimana supaya kehidupan kita bisa berbahagia? Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Yang pertama adalah bagaimana caranya untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Yang pertama adalah kesukaannya adalah firman Tuhan. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Di ayat 2 katakan tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi kesukaan dalam kehidupan kita? Jika sesuatu benda atau seseorang itu kita suka sama dia atau kita suka senang sama sesuatu benda, maka rasa suka itulah yang akan mendorong kita dengan berbagai macam usaha dan cara kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang kita suka itu. Karena ada rasa suka, karena didasarkan pada perasaan suka, kesukaannya. Nah,
Hari ini Alkitab mengajarkan kita bahwa yang kesukaannya ia adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan itu siang dan malam. Pertanyaannya adalah, apakah Alkitab, firman Allah ini, yang menjadi kesukaan kita? Apa ciri-ciri orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan? Paling tidak satu hal saja saya berikan contoh. Paling tidak adalah menempatkan, menjadikan Alkitab sebagai bacaan prioritas setiap hari, setiap pagi. Orang yang kesukaannya firman Tuhan, Taurat Tuhan, cirinya adalah menjadikan Alkitab sebagai bacaan prioritas setiap hari. Hari ini, khususnya dalam akhir kita bicara tentang tema Alkitab adalah firman hidup. Apakah dalam setiap kehidupan kita, sepanjang 4 atau 5 minggu kita bicara tentang tema Alkitab, apakah kita sudah menjadikan Alkitab sebagai prioritas bacaan kita setiap hari? Alkitab yang menuntun kita, Alkitab yang mengajarkan kita, Alkitab yang inspirasi kita. Apakah kita sudah menjadikan Alkitab sebagai bacaan kesukaan kita setiap hari? Karena tadi kita membaca Alkitab, disitulah kita mendapatkan hikmat Tuhan. Disitulah kita mendapatkan tuntunan Tuhan. Disitulah kita mendengarkan suara Tuhan. Kemarin saya sudah banyak berbicara bahwa Alkitab ini bukan sekedar tulisan, tapi ini adalah nafasnya Allah yang dihembuskan kepada setiap para penulis untuk menuliskannya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah Alkitab itu menjadi kesukaan prioritas kita setiap hari? Kalau kita ambil contoh misalnya dalam Mazmur pasal, mari kita lihat dalam Mazmur pasal 119, Mazmur 119 ayat 147. Ini adalah sebenarnya ungkapan daripada Mazmur sendiri, Daud sendiri. Bagaimana dia menjadikan Alkitab itu sebagai prioritas dalam kehidupannya. Mazmur pasal 119 ayatnya 147. Ini adalah Mazmur 119 adalah tulisan daripada Daud sendiri dalam jabatan sebagai seorang raja. Dia berkata begini, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong, aku berharap kepada firman-Mu. Pagi-pagi aku bangun dan berteriak minta tolong, aku berharap kepada firman-Mu. Alkitab mengatakan, Daud mengatakan, pagi-pagi buta aku bangun, berteriak minta tolong, berharap pada firman Tuhan. Dari mana Daud bisa berharap kepada firman Tuhan kalau dia tidak membacanya? Dasar untuk dia berharap adalah ketika dia membaca kebenaran firman Tuhan. Dari firman Tuhan itulah dia mendapat kekuatan, dia mendapatkan dorongan motivasi sehingga membuat dia berharap kepada firman Tuhan. Kita bisa melihat Daud seorang raja, dan kesibukan dan agenda seorang raja pasti sangat padat dan pasti sangat sibuk. Tapi dia masih menyempatkan waktunya. Dia katakan, aku bangun pagi-pagi, aku berteriak minta tolong dan berharap pada firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita jadikan Alkitab sebagai kesukaan prioritas kita dalam memulai setiap hari kita. Saya rindu setiap jemaat, biarlah kita ketika bangun pagi, yang kita cari bukan adalah handphone kita, tapi yang kita cari pertama adalah kita berdoa, bersaat teduh, kita baca Alkitab sebagai kekuatan untuk kita menjalani setiap hari yang Tuhan berikan bagi kita. Kami dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Cara untuk kita mendapatkan kebahagiaan adalah menjadikan Alkitab sebagai kesukaan kita. Ya, menjadikan Alkitab sebagai kesukaan kita. Yang berikut bukan hanya menjadikan Alkitab sebagai kesukaan kita, tapi merenungkan itu siang dan malam. Di masih ayat kedua, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan hanya kita menjadikan Alkitab sebagai kesukaan kita, prioritas kita, tapi ada tahap berikutnya yang perlu kita lakukan, adalah kita merenungkan firman Tuhan. Merenungkan dengan hati dan pikiran kita. Kata merenungkan di situ, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya pakai kata meditation.
dalam istilah yang populer dalam bahasa Indonesia adalah meditasi. Kita tahu bagaimana caranya orang bermeditasi. Orang bermeditasi itu adalah orang yang memfokuskan hati dan pikirannya kepada sesuatu yang disuruh atau kepada sesuatu yang ingin dia capai. Benar-benar dia memfokuskan hati dan pikirannya. Itu orang bermeditasi. Lalu apa yang direnungkan? Apa ketika kita bermeditasi dengan firman Tuhan? Yang kita renungkan adalah sifat-sifat Allah yang baik. Bagaimana kita membayangkan, bagaimana kita mengingat, bagaimana Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Dalam situasi kami kehilangan orang tua kami. Dalam perenungan saya masih melihat bahwa di tengah duka, di tengah sulit, di tengah mungkin air mata, tapi saya melihat bahwa di tengah kehilangan orang tua yang kami cintai, ada sifat-sifat kebaikan Allah yang bisa saya dapat di sana. Banyak hal kalau saya mau ceritakan, terlalu banyak kebaikan-kebaikan Allah yang saya temukan di saat orang tua kami dipanggil oleh Tuhan. Yang kita renungkan adalah bagaimana kita mengingat sifat-sifat Allah, mengingat akan janji-janji Allah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia kepadanya. Kita mengingat akan karya keselamatan kita, merenungkan siapakah diri kita, sehingga Kristus mau turun, melayani kita, dia menderita bahkan dia mati untuk menyelamatkan kita. Kita mengingat akan kebaikan Tuhan itu, menebus kehidupan saya dan kita semua, sehingga kita layak mendapatkan keselamatan karena kasih karunia pada Tuhan. Renungkanlah kebaikan Tuhan itu. Orang yang merenungkan Taurat Tuhan, bermeditasi, merenungkan dengan begitu dalam, adalah orang-orang yang berbahagia dalam Tuhan. Dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus hari ini, bahwa mari kita jadikan Alkitab itu sebagai sumber kebahagiaan kita. Sederhana, jadikan Alkitab itu sebagai kesukaan kita. Jadikan Alkitab itu sebagai perenungan kita. Kita merenungkan itu, bermeditasi. Ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita akan menemukan bagaimana kekayaan-kekayaan daripada kasih karunia Allah yang begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa hasilnya? Setelah kita menjadikan Alkitab itu sebagai kesukaan kita, kita merenungkan firman Tuhan itu, bermeditasi, mengingat sifat-sifat Allah yang baik, mengingat akan keselamatan karyanya, penebusannya bagi kita. Apa hasil daripada orang yang menjadikan Alkitab sebagai kesukaannya dan merenungkan itu siang dan malam? Kita lihat pada ayat yang ketiga. Ayat ketiga dikatakan adalah, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Paling tidak kita melihat di sini bahwa ini adalah ayat 3 bicara tentang hasilnya, apa dampaknya daripada orang yang menjadikan Alkitab sebagai kesukaan dia. Dan bukan yang menjadi kesukaan dia, tapi dia merenungkan itu siang dan malam. Dikatakan tadi, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, pohon yang ditanam di tepi aliran air adalah pohon yang tidak pernah mengenal layu maupun mati. Dia akan mendapatkan sumber-sumber makanan karena dia dekat dengan sumber air itu. Dengan kata lain bahwa ketika hidup kita melekat pada firman Allah, maka kehidupan kita akan menghasilkan buah. Dikatakan yang menghasilkan buah pada musimnya. Kita akan bertumbuh subur dan juga kita akan menghasilkan buah di sana. Jadi ditutup dengan kalimat terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya percaya bahwa setiap kita rindu apa yang kita usahakan berhasil. Saya percaya setiap kita rindu keluarga kita berhasil. Saya percaya setiap anak-anak muda yang punya mimpi, yang bercita-cita, rindu supaya cita-citanya bisa berhasil. Alkitab mengatakan apa saja, segala apa yang kita usahakan, yang kita kerjakan berhasil. Alkitab memberikan jaminan, Alkitab memberikan sebuah janji bagi orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan.
orang yang merenungkan firman Allah siang dan malam, maka Alkitab memberikan jaminan bagi kita bahwa apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, itu pasti berhasil. Setiap kita hanya mungkin rindu namanya keberhasilan, tapi kita tidak mau melakukan bagaimana proses untuk mencapai keberhasilan itu. Dan hari ini, Alkitab memberikan sebuah janji bagi kita, memberikan sebuah garansi bagi kita, bahwa orang yang berhasil dalam hidupnya, segala apa yang diperbuatnya berhasil. Keluarganya berhasil, masa depannya berhasil, cita-citanya berhasil, pendidikannya berhasil, usahanya berhasil diberkati Tuhan. Ayo mari kita jadikan Alkitab, firman Allah, sebagai kesukaan kita. Menjadikan Alkitab untuk kita renungkan setiap saat. Dan biarlah kebenaran ini akan menolong kita, memberkati kita semua. Tapi cuma dikasih oleh Tuhan di akhir daripada bulan Agustus ini, di mana kita berbicara tentang tema Alkitab adalah firman yang hidup. Serindu setiap kita, mari kita kembali mencintai Alkitab. Sudah banyak khotbah-khotbah, cerita-cerita kebenaran yang menjelaskan bahwa bagaimana Alkitab firman yang hidup. Bagaimana Alkitab menjamin kehidupan kita. Firman Allah. Janganlah kita mencari hal-hal yang di luar pada Alkitab. Mencari kebenaran-kebenaran yang di luar Alkitab. Kejadian sampai Wahyu. Itu cukup untuk menuntun, mengajari kita standar kehidupan kita. Kiranya kesukaan, kerinduan untuk membaca firman Allah setiap hari, menjadikan Alkitab sebagai prioritas utama setiap hari, dan merenungkannya. Biarlah itu menjadi doa dan harapan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di Jemaat Kasih Karunia, sehingga setiap kita boleh mencintai Alkitab, menjadikan sebagai kesukaan kita dalam kehidupan kita. Maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita rencanakan, pasti diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Dan mari kita berdoa, mengucap syukur bagi firman Allah. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh belajar firman Tuhan, mengingatkan kami bahwa seringkali kami berlomba-lomba untuk mencapai dan mendapatkan kebahagiaan dengan cara-cara dunia. Tapi hari ini kami diberikan janji oleh Tuhan, kami diberikan cara oleh firman Tuhan, bagaimana kami mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan kami dapat ketika kami menjadikan Alkitab ini, firman Tuhan ini, sebagai kesukaan utama kami setiap hari. Kami menjadikan Alkitab ini sebagai bahan perenungan kami setiap hari. Maka kami akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kami akan menghasilkan buah, dan apa yang kami perbuat pasti berhasil diberkati oleh Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini sepanjang bulan Agustus ini, ketika kami bicara tentang tema Alkitab, biarlah akan mendorong kami untuk kami makin rajin, makin setia, makin berkomitmen untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik bagi kami. Pujilah namamu. Biarlah berdoa berkati setiap kami jemaat Tuhan, dimanapun kami berada, dalam segala pergumulan-pergumulan kami, dalam segala rumah tangga kami. Tuhan berkati usaha-usaha pekerjaan kami, diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah namamu, rencana kembali ke hamba-Mu sama keluarga kembali ke Jakarta. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan pujilah namamu Tuhan. Berdoa bagi setiap kami, sama Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Allah memberkati kami semua yang sudah beribadah bersama dengan keluarga, rumah tangga, teman, sahabat mereka masing-masing. Tuhan Engkau berkati mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan, dan pada akhirnya kami akan menutup dan sekaligus mengakhiri ibadah kami di pagi hari ini. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, sumber segala berkat dalam kehidupan kita, dan biarlah kita menerima berkat yang berasal daripadanya. Bapa di surga, kuduskanlah tangan hamba-Mu, biarlah tangan Allah sendirilah yang turun memberkati setiap kami, umat yang setia mencari Engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hamba sampaikan berkat ini bagi umat-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita sudah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kami mengambil rekaman video ini. Ini adalah 4 peristirahatan terakhir daripada ayah kami di sini, tempat ini, dan terima kasih untuk setiap dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.